Oke baik, mengenai dari laga malam hari ini saya akan membahas pertandingan tuan rumah Barcelona menghadapi Atalanta dari lanjutan UEFA Liga Champions ya. Terlihat dari line up dan formasi, Barcelona di sini akan menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana lini serang masih dihuni oleh Lewandowski, dibantu Yamal, Rafinha, dan lini tengah ada Gavi ya, Pedri dan Casado. Sedangkan untuk Atalanta di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-2-1. Oke, seperti ini Lukman menjadi striker. Sedangkan dari pemain yang akan absen atau pemain yang akan cedera untuk Barcelona di laga ini cukup banyak, sekitar ada 5 pemain. Sedangkan Atalanta hanya 2 pemain saja. Terlihat dari klasemen sementara dari lanjutan UEFA Champions League, Barcelona berada di peringkat 2, sedangkan Atalanta berada di peringkat 7 sementara. Untuk laga ini walaupun berlangsung di kandang Barcelona jadi untuk laga ini ya nampaknya masih kuat ya untuk tim tamu Atalanta. Kemudian di laga yang kedua saya membahas pertandingan Bayer Leverkusen menghadapi Sparta Praha ya. Jadi untuk laga ini tuan rumah Bayer Leverkusen diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-2-1 ya. Sedangkan untuk kubu tim tamu Sparta Praha di laga ini diprediksi menggunakan formasi 3-5-2. Dari pemain cedera untuk tuan rumah Leverkusen di laga ini sekitar ada 4 pemain mereka yang akan absen ya. Sedangkan untuk tim tamu Sparta Praha di laga ini ada 6 pemain. Dari klasemen sementara di mana tuan rumah Leverkusen berada di peringkat 8, sedangkan Sparta Praha di laga ini berada di peringkat 29. Untuk laga Leverkusen menghadapi Sparta Praha ini memang sangat terlihat masih bagus, masih kuat nampaknya di tuan rumah Leverkusen. Yang ketiga saya membahas pertandingan tuan rumah Bayern Munchen menghadapi Slovan Bratislava ya. Di laga ini tuan rumah Bayern Munchen diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana lini serang masih dihuni oleh Harry Kane dan dibantu Olise dan Coman ya. Musiala masih menjadi gelandang serang ya. Sedangkan untuk kubu tim tamu Slovan Bratislava di laga ini diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Bayern Munchen ya di laga ini memiliki sekitar ada 5 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Slovan Bratislava hanya 2 pemain saja. Dari peringkat sementara dari lanjut UEFA Liga Champions, Leverkusen berada di peringkat 15, sedangkan Slovan Bratislava berada di peringkat 35. Untuk laga ini masih sangat bagus. Nampaknya tuan rumah Bayern Munchen akan mampu meraih kemenangan di kandang. Oke, next selanjutnya memasuki laga yang keempat, saya membahas pertandingan tuan rumah Girona menghadapi Arsenal. Di laga ini tim yang diunggulkan nampaknya adalah tim tamu Arsenal ya. Terlihat dari formasi, tuan rumah Girona diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Oke, seperti ini formasi Girona. Sedangkan untuk kubu tim tamu Arsenal diprediksi menggunakan formasi 4-4-3. Trossard, Havertz, dan Sterling diprediksi akan menjadi lini serang untuk tim tamu Arsenal. Partey, Main Ruiz, dan Declan Rice masih menjadi pengatur serangan. Terlihat dari beberapa pemain untuk tuan rumah Girona di laga ini ada 5 pemain yang akan absen, begitu juga dengan Arsenal ya. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Girona berada di peringkat 31, sedangkan Arsenal berada di peringkat 3 sementara. Jadi untuk laga ini nampaknya bisa jadi laga imbang ya untuk laga Girona menghadapi Arsenal. Oke, next selanjutnya memasuki laga yang kelima, saya membahas pertandingan tuan rumah Manchester City menghadapi klub Brugge ya. Di laga ini berlangsung di kandang Manchester City. Manchester City diprediksi akan menggunakan formasi 4-1-4-1 di mana dari back yang masih dipegang oleh lini pertahanan yaitu John Stone, Akanji, Gvardiol, dan Luiz. Itu ada Kovacic, berikutnya ke Foden, Kevin De Bruyne, Sabino, Grealish, dan Nista masih dihuni oleh Erling Haaland. Sedangkan untuk kubu tim tamu Brugge diprediksi menggunakan formasi 4-1-4-1 juga ya, formasi yang sama. Ada beberapa pemain yang akan absen untuk rumah City, yaitu sekitar ada 5 pemain: Doku, Ake, Diaz, Rodri, dan Pop. Jadi untuk laga ini terlihat nampaknya City akan harus meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak selanjutnya, di mana City berada di peringkat 25, sedangkan klub Brugge berada di peringkat 20 sementara. Untuk laga ini berversi saya sendiri masih nampaknya akan bagus untuk tuan rumah Manchester City mampu meraih kemenangan di kandang. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah PSV Eindhoven menghadapi Liverpool. Untuk laga ini tim yang diunggulkan itu nampaknya PSV ya. Terlihat dari pemain tuan rumah PSV diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1.
De Jong masih menjadi lini serang untuk tuan rumah PSV, sedangkan Liverpool di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Darwin Núñez, Cesc, Gakpo masih menjadi lini serang untuk tim tamu Liverpool. Jadi dari peringkat sementara, di mana tuan rumah PSV Eindhoven berada di peringkat 19, sedangkan Liverpool berada di puncak klasemen. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar laga PSV Eindhoven menghadapi Liverpool kemungkinan akan berakhir di skor imbang. Memasuki di laga yang ke-7, saya membahas pertandingan tuan rumah Sporting Lisbon menghadapi Bologna. Untuk laga ini tuan rumah Sporting Lisbon diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2. Sedangkan Bologna di laga ini diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1. Terlihat dari beberapa pemain untuk tuan rumah Lisbon diprediksi akan ada 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Bologna di laga ini hanya dari 3 pemain saja. Dari peringkat sementara dari lanjutan UEFA Liga Champions, di mana tuan rumah Sporting Lisbon berada di peringkat 23, sedangkan Bologna berada di peringkat 28 sementara. Untuk laga ini berversi saya sendiri nampaknya kemungkinan besar tuan rumah Sporting Lisbon akan mampu meraih kemenangan di kandang. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Brest menghadapi Real Madrid. Di laga ini nampaknya Brest dan Real Madrid akan bermain di kandang lain adalah laga netral. Terlihat dari formasi di mana tuan rumah Brest diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Real Madrid diprediksi menggunakan formasi 4-3-2-1. Terlihat dari susunan pemain Real Madrid, Kylian Mbappé masih dipercaya menjadi striker, sedangkan dibantu oleh Rodrigo, Bellingham, Diaz. Sedangkan di tengah untuk Real Madrid diprediksi akan dihuni oleh Modric dan Tchouaméni. Jadi untuk kedua tim ini terlihat ada 4 pemain akan absen untuk Brest, sedangkan besutan Ancelotti ini ada 5 pemain. Jadi untuk laga ini setelah melihat dari peringkat sementara dan lain-lain, nampaknya laga ini akan mampu dimenangkan oleh tim tamu Real Madrid. Oke, baik, itu dia mengenai dari ulasan laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga.